Padahal kalau orang lupa penanggalan Hijriah, ada sunnah yang mungkin dia akan lupa juga. Sunnah apa? Ayyamul bid ya. Puasa pertengahan bagaimana mungkin ingat dia kepada Ayyamul bid kalau tidak tahu, kalau tidak ngeh kepada bulan Hijriah. Nah, itu tasyabuh. Jadi kita jangan nuduh orang lain, kita juga sudah korban. Betul, Bu? Betul, Pak? Ibu-ibu ketika menikah dulu pakai jilbab gak, Bu? Tuh kan gak pakai kebanyakan. Ya, Bu ya? Mayoritas gak pakai nutup aurat. Berarti ibu juga dulu korban tasyabuh. Saya mah alhamdulillah, Bu, dari dulu sampai sekarang saya belum pernah pakai jilbab, Bu ya. Karena pakai jilbab jadi Mbak Yunus ya, Bu. Nah, itu ya. Yang ketiga, apa penyebab umat Islam bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Penyebabnya adalah al-jahlu anil haq, bodoh dari kebenaran. Saya yakin orang-orang Islam yang antusias besok merayakan tahun baru Masehi adalah orang Islam KTP mayoritas. Karena kalau dia aktivis pengajian, aktivis masjid, kalau dia paham Islam, nggak mungkin dia hadir pada acara dari orang kafir, nggak mungkin. Wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Itu surat 57 Al-Hadid ayat 16. Janganlah kamu seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Itu larangan kita bertasyabuh dengan orang kafir. Di antara larangannya ada di surat 57 ayat 16. Wala yakunu kalladina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kalau orang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, salah satu konsekuensi yang akan dia rasakan nanti adalah faqasat qulubuhum, hatinya keras, susah menerima kebenaran. Karena sudah terbiasa ya berperilaku kayak orang kafir, maka dia susah menerima kebenaran. Ya. Kalau dinasihatin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 15. Apa identitas orang beriman harusnya yang ada? Identitas kriteria orang beriman itu orang yang yakin dengan agamanya. Kalau ada orang tidak yakin dengan agamanya, yang akhirnya suka merayakan perayaan orang-orang kafir, itu kesalahan dari kelemahan iman, kebodohan. Coba fatwa Buya Hamka, Pak, tahun 81. Buya Hamka waktu itu ketua umum MUI. 81 Buya Hamka melakukan fatwa haram merayakan Natal bersama. Fatwa ini belum dicabut sampai sekarang. Waktu itu Buya Hamka diancam oleh Pak Harto. Pak Harto waktu itu masih kejawen. Pak Harto itu kembali ke Islam pulang haji tahun 91, baru dia pro Islam. Tahun 81 masih kejawen, ditekan Menteri Agama almarhum Alam Syahprawi Nanggara agar memanggil Buya Hamka. Dipanggil Buya Hamka, ya, dan Alam Syah bilang ke Buya Hamka supaya mencabut fatwa Natal bersama haram. Kata Alam Syah, kalau nggak saya mengundurkan diri jadi Menteri Agama atau Buya mengundurkan diri jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Buya Hamka, ulama istiqomah, dengan tegas mengatakan, saya lebih rela mengundurkan diri jadi Ketua MUI daripada mencabut fatwa. 3 bulan setelah itu Buya Hamka meninggal dalam kondisi husnul. Ini fatwa belum dicabut. Kok kemarin ada presiden di negeri antah berantah merayakan Natal? Padahal orang kafir aja, ibu pernah lihat gak ada orang kafir sholat Jumat di sini, Pak? Dengan alasan toleransi, orang Kristen sholat Jumat. Dengan alasan toleransi, ada wanita ikut pengajian ibu-ibu di sini. Orang-orang kafir ada nggak? Nggak ada. Orang kafir ikut sholat Idul Fitri, nggak ada. Tapi orang Islam dengan alasan toleransi yang menyesatkan ikut Natal bersama. Ini terjadi. Ini berarti bertasyabuh. Ya. Nah, jadi itu. Ya, dan surat Al-Hujurat saya bacakan ayatnya tadi saya belum bacakan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih. Ciri orang beriman adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian umat Islam itu tidak ragu-ragu, yakin dengan agamanya.
Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan ciri orang beriman adalah orang yang suka berkorban dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang imannya benar. Jadi kalau ada orang Islam ragu-ragu dengan agamanya sehingga lebih bangga merayakan tradisi-tradisi, perilaku-perilaku, perayaan-perayaan orang kafir, berarti dia orang yang tidak benar imannya. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 138, 139 kata Allah, siapa orang munafik? Orang munafik itu orang yang suka bertasyabuh dengan orang kafir. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. An-Nisa 138, 139. Kasih tahu orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Siapa orang munafik kata Allah? Alladzina yattahidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik itu adalah orang-orang yang suka mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang beriman. Karena bertasyabuh dengan orang kafir, maka mereka cara memilih pemimpin pun adalah mereka lebih condong kepada orang kafir. Saya masih ingat itu 2016 ketika ada pilkada DKI. Hampir semua partai-partai Islam mendukung Ahok. Hanya satu partai yang istiqomah, PKS. P3 partai Islam yang justru banyak kiainya mendukung Ahok juga. Tahu P3 Bu? Tahu P3? Partai Pontang Panting. Katanya lambangnya dari Ka'bah akan dirubah jadi barongsai. Akan dukung si Ahok dulunya. Ada partai PBB juga, partai Islam mendukung Ahok juga. Aneh, saya nggak ngerti belajar Islam di mana itu kiainya besarnya. Tahu PBB Bu? Bapak tahu PBB? Partai Babak Belur. Itu partai Islam, lambang Islam, katanya pengen menegakkan syariat Islam, tapi istri ketua umumnya nggak pakai jilbab. Ayah wah. Hanya satu partai yang istiqomah waktu PKS saja. Mayoritas sudah bertasyabuh dengan orang kafir. Ya. Jadi itu penyebab ketiga kenapa umat Islam suka bertasyabuh dengan orang-orang kafir karena kebodohan. Makanya kata Allah supaya kita tidak menjadi orang yang jahil kepada kebenaran, beragamalah dengan ilmu, jangan ikutan. Apa wajibnya kita beragama dengan ilmu? Al-Isra ayat 36. Al-Isra 17:36 itu perintah Allah agar kita beragama dengan ilmu. Supaya apa? Supaya kita yakin dengan Islam, supaya kita bangga dengan Islam. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan taklid. Ikut saja kepada seorang ulama. Ulama masuk ke kuburan keramat ikut. Ya. Bertabaruk dengan kuburan keramat ikut. Dan lain-lain. Beragama harus dengan ilmu. Karena logikanya kalau orang beragama tanpa ilmu, ada dua hal buruk akan kena pada orang itu. Kalau orang beragama tanpa ilmu, pertama, dia tidak yakin dengan agamanya. Dia mudah terombang-ambing. Dia mudah bertasabuh dengan orang kafir karena dia nggak ada keyakinan. Yang kedua, ibadahnya akan salah. Kenapa orang yang tanpa ilmu, beragama tanpa ilmu, ibadahnya akan salah? Karena seluruh perintah Allah perlu ilmu. Aqimis shalah, bisa nggak kita sholat tanpa ilmu? Nggak bisa. Wa atuz zakat, bisa nggak kita berzakat tanpa ilmu? Ada persentasenya. Bagi waris, bisa nggak kita bagi waris kalau tanpa ilmunya? Nggak bisa. Ada kalkulasinya. Tidak ada satu KBIH akan menerima orang haji atau umroh kalau tidak ikut manasik, karena haji itu perlu ilmu. Maka orang yang beragama tanpa ilmu pasti beragama banyak salah. Betul Bapak Ibu? Sejak dari kecil termasuk saya, kalau habis baca Quran suka baca apa? Shadaqallahul adzim. Gak ada satupun perintah dari Allah dan Rasul akan menyebut Shadaqallahul adzim. Tapi kita melakukan, kenapa? Karena kita beragama tanpa bacaan tasyahud dari hadis-hadis sahih, satupun gak ada kata-kata Sayyidina. Bacaan tasyahud ya. Kalau di luar dari tasyahud boleh-boleh saja, kalau bukan ceramah Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad. Tapi kalau sholat, kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholat sebagaimana sholat. Dalam hadis-hadis sahih tidak ada kata-kata Sayyidina ketika tasyahud. Tapi orang dari dulu suka kata Sayyidina. Ini beragama tanpa ilmu. Utlubul ilma minal apa?
Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina, itu hadis dhaif. Ya. Karena orang beragama tanpa ilmu, di TK-TK, di SD-SD suka cerita Alqamah, betul tidak? Ada orang durhaka sama ibunya katanya ya, karena lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ketika dia meninggal, ibunya sakit hati sehingga susah untuk sakaratul maut. Ibunya tetap tidak memaafkan. Maka kata Rasul, dibawalah kayu bakar akan dibakar. Pada saat itulah ibunya memaafkan. Padahal ini hadis dhaif. Sebagian mengatakan hadis yang munkar. Ya, sebenarnya Alqamah itu orang soleh, ternyata difitnah oleh hadis yang dhaif ini. Anehnya hadis dhaif ini suka diceritakan di TK-TK. Memang tujuannya bagus agar anak berbakti kepada orang. Tapi karena ini hadis dhaif, gak boleh kita menyebarkan. Kadzdzaba alayya muta'ammidan famaq'adahu minan nar. Siapa yang berdosa atas nama aku, kata Rasul, tempatnya di neraka. Hati-hati kita menyampaikan. Saya pun sama sebagai ustaz, hati-hati saya menyampaikan hadis. Jangan sampai saya menyampaikan hadis yang dhaif. Ini biasanya kalau Ramadan ini ceramah-ceramah itu suka menyampaikan hadis dhaif. Katanya Ramadan itu awaluha rahmah, awsatuha maghfirah. 10 pertama rahmat katanya ya. 10 kedua maghfirah, 10 terakhir edkun minan nar. Suka dengar gak? Ini hadis dhaif juga ini. Ya, banyak hadis-hadis dhaif yang populer, kita harus hati-hati. Betul Bu ya? Sampai-sampai ada hadis yang sangat populer, dihafal oleh Bapak dan Ibu. Ya, saya kira Bapak Ibu ini mau hadisin semua. Karena kalau hadisnya pasti hafal. Apa hadisnya? An-nadhafatu minal dhaif hadis ini. Betul Bu. Wah, Ibu ini ahli hadis semua ya. Dia dhaif hadisnya. Tapi suka disampaikan suka ada stiker itu di sekolah-sekolah ya. An-nadhafatu minal. Jadi sekali lagi agar kita tidak menjadi korban tasyabuh, kita harus beragama dengan ilmu. Rajinlah datang ke majelis taklim, sehingga dengan itu kita bisa mengklasifikasikan mana benar, mana salah, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Tapi kalau kita nggak datang ke majlisan, kita blank, nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untung saya masih ingat ini. Kalau nggak ingat, saya bengong aja di depan, nggak bisa ngomong. Materinya lain saya bawa. Nah, apa bahayanya kalau kita tasyabuh dengan orang-orang kafir? Bahaya yang pertama, akidah kita akan rusak. Karena salah satu dari ciri orang yang al-aqidah as-shahihah, salah satu ciri orang yang akidahnya benar, dia harus punya prinsip yang bernama al-wala dan al-bara. Kalau ada orang Islam tidak punya prinsip al-wala dan al-bara, akidahnya rusak. Ini sepakat ulama sunnah mengatakan begitu. Apa al-wala? Al-wala itu suka dan tidaknya suka kita pada sesuatu dan seseorang, dasarnya Allah dan Rasul. Al-bara artinya tidak bencinya kita kepada sesuatu dan seseorang, dasarnya Allah dan Rasul. Saya orang Sunda, di Sunda ada budaya jaipongan. Konsekuensi sebagai orang Islam, saya harus benci setengah mati dengan jaipongan itu. Karena itu budaya yang sangat bertentangan dengan iman dan Islam. Allah tidak suka kepada itu, Rasul tidak suka. Maka kalau Allah tidak suka, Rasul tidak suka, kita wajib tidak suka. Inilah bahayanya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah menyuruh umat Islam untuk setuju kepada budaya-budaya lokal, menyuruh umat Islam agar mengadopsi budaya-budaya lokal dengan alasan budaya orang Indonesia lebih baik dari budaya Barat. Maka larung sadi, sedekah bumi, sedekah laut, ruatan-ruatan dalam Islam Nusantara itu gak masalah. Padahal itu merusak akidah. Bapak Ibu tahu gak ruatan itu? Yang saya tahu ruatan itu karena saya ada jadwal ngisi kajian di Taman Mini. Itu ruatan itu biasanya dilaksanakan oleh dukun-dukun wayang mengadakan pertunjukan wayang semalam suntuk. Katanya dengan diruat wayang itu maka akan terbebas dari betorokolo atau apa. Jadi dengan diruat itu akan terhindar dari musibah. Ini kan syirik dalam Islam.
Akan teh dari musibah bukan nanggap wayang semalam suntuk, itu buat masuk angin ya Bu. Supaya teh dari musibah berdoa kepada Allah. Banyak sedekah, banyak silaturahmi, bukannya mengadakan ruatan-ruatan. Dan itu bayar ternyata, mahal ruatan-ruatan itu ya. Padahal misal supaya selamat, doa saja. Banyak berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan selamat. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, sesiapa yang keluar membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, malaikat di langit menjawab hudita wa kupita wa wukita wa tanahayya anhu syaitan. Kata Rasulullah, sesiapa orang yang keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka malaikat di langit menjawab, aku akan memberikan petunjuk kepada engkau, aku akan menjamin engkau, aku akan menjaga keselamatan engkau. Wa tanahaya anhu syaitan, aku akan jaga engkau dari segala mara bahaya dari setan. Bukannya diruat, berdoa kepada Allah. Tapi disesatkan dengan budaya Nusantara yang kebanyakan dari Hindu dan Buddha. Ruata, sedekah bumi, sedekah laut. Maka Mbah Marijan itu ketika meninggal kena wudus gembel, sujudnya ke barat apa ke selatan? Ke selatan, ke Nyi Roro Kidul. Ya. Tapi katanya Mbah Marijan sudah bahagia di akhirat. Kenapa sudah bahagia? Karena ketemu temannya Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tak gendong kemana-mana katanya. Ya, saya pernah kuliah di Jogja, saya tahu namanya Mbah Marjan itu dukun. Kuncen dari Gunung Merapi, juru kunci. Ya, itu syirik itu. Jadi, maaf saya ngomongnya agak ngantur nih, karena saya nggak bawa materi. Ya. Kok ceramah tabasuh, tasawuf jadi ingat Mbah Marijan ya. Ya karena Mbah Marijan ngaku Islam tapi dia akidahnya akidah kejawen. Jadi itu yang pertama, kerusakan akidah. Apa itu al-wala? Al-wala artinya mahabbatu ma'auman ahabbahul mahbub. Itu definisi al-wala. Mencintai sesuatu dan seseorang dasarnya Allah dan Rasul. Al-mahbub yang kita cintai di sini Allah dan Rasul. Ya, kita mencintai sesuatu, seseorang dasarnya Allah dan Rasul. Kenapa Rasulullah mengutuk Abu Lahab padahal pamannya sendiri? Tabat yada Abi Lahabi watab. Kenapa Rasul menyebutkan bahwa terumpah Bilal terdengar ke surga? Padahal Bilal bukan saudaranya. Bilal adalah hamba sahaya, orang negro dari Afrika. Kenapa Rasul lebih cinta Bilal daripada pamannya sendiri? Karena al-wala dan al-bara. Cintanya kita pada sesuatu dan seseorang dasarnya Allah dan Rasul. Ada satu kisah menarik. Pendakwah pertama yang diutus Rasulullah ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini seorang anak konglomerat Mekah. Ya, mukanya handsome kayak saya. Saya handsome nggak Bu? Kalau itu bilang handsome itu fitnah. Jadi, ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair, orang kaya, anak muda, handsome lagi. Ya, yang sangat dicintai ibunya, akhirnya masuk Islam. Dia disiksa ibunya, dipenjara oleh ibunya. Akhirnya oleh Rasul dikirim dakwah ke Madinah. Jadi masuknya orang Islam di Madinah itu jasa Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya, pakainya branded, mewah. Sampai suatu saat Rasul pernah menangis. Kenapa menangis? Sedang berbicara dengan sahabat di Masjid Nabawi, kejauhan Mus'ab bin Umair lewat. Kenapa Rasul menangis? Karena Rasul ingat ketika Mus'ab bin Umair di Mekah, ya, dia pakaiannya perlente, ya, orangnya ganteng, anak orang kaya. Tapi Rasul melihat kejauhan dari Mus'ab bin Umair, pakaian lusuh, mungkin mukanya cekung. Ya, Rasul menangis, teringat pengorbanan Mus'ab bin Umair dalam mendakwakan Islam di Madinah. Rela meninggalkan kenikmatan dunia demi mengejar kenikmatan akhirat. Nah, terjadi ini dalam Wala Al-Baro. Ketika perang Badar, ya, perang pertama dalam Islam, ditangkaplah namanya Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz? Itu kakak kandungnya Mus'ab bin Umair. Ketika ditangkap Abdul Aziz, kata Mus'ab bin Umair kepada Rasul dan sahabat, ikat orang ini kuat-kuat, jangan sampai lepas, karena dia itu anak orang kaya, kepada kakak kandungnya. Kata Mus'ab bin Umair, ini sudah punya al-wala al-baro, ikat orang itu, musuh Islam itu, karena dia anak orang kaya, minta tebusan banyak. Diikat oleh para sahabat. Dan betul, ibunya Mus'ab bin Umair menebus dengan jumlah uang yang banyak. Padahal kakak kandungnya. Nah, itulah orang kalau sudah tersibuah dengan nilai-nilai Islam,
Suka dan tidak sukanya adalah Allah dan Rasul. Ada seorang sahabat, ya, saya sampai lupa namanya, ya, Ubaidillah bin Jarrah. Ibu tahu gak Ubaidillah bin Jarrah? Tahu gak, Bu? Bapak tahu gak? Kalau Roma Irama tahu, Pak? Yang disukai sih tahu. Cita-cita tak tahu. Kok artis tahu, sahabat gak tahu? Ubaidillah bin Jarrah ini seorang sahabat yang membunuh ayahnya dalam perang Uhud kalau tidak salah. Jadi ketika perang Uhud, Ubaidillah itu melihat ada ayahnya. Dia menghindar ayah, namanya ayah kandung ya. Masih ada rasa cinta mungkin yang manusiawi ya. Tapi dikejar ayahnya. Karena mau dibunuh ayahnya. Dan dia menyesal karena membunuh ayahnya. Tapi ketika ketemu Rasul, Ubaidillah tidak disalahkan oleh Rasulullah. Karena Ubaidillah bin Jarrah membunuh ayahnya karena Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang Mekah. Siapa Sa'ad? Siapa, Bu? Jangan saya tanya yang disukai sih lagi, Bu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat dari Mekah. Sa'ad bin Abu Waqqas ini tercatat dalam sejarah Islam dengan tinta emas karena dialah yang menumbangkan Persia. Ya, dalam suatu peperangan yang menentukan, ya, Qadesiyah, namanya perang Qadesiyah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan Jenderal Rustum, jenderalnya Kisra, raja Persia. Jadi ketika ada Saywar, perang urat saraf, kan zaman dulu perang itu ada perang urat saraf dulu, Pak. Saling menjatuhkan mental pasukan. Maka kata Rustum, wahai orang-orang Islam, kenapa kamu datang ke sini? Mau ngapain? Kalau harta saya kasih, ya, kalau wanita saya kasih, apapun saya kasih. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami datang ke sini mencari kematian. Nah, ketika ada pasukan mencari kematian, jatuh mental dari pasukan Persia. Ya, akhirnya kalahlah, walaupun Persia waktu itu jumlahnya kalau tidak salah 250.000. Umat Islam kalau tidak salah hanya 3.000 atau berapa. Bisa kalah. Mentalnya udah jatuh. Nah, Sa'ad bin Waqqas ini ketika di Mekah, ibunya mogok makan, ya, dengan harapan Sa'ad kembali ke agama nenek moyang. Ketika ibunya sudah lemah, dipanggil oleh keluarganya, wahai Sa'ad, kembalilah kau ke agama nenek moyang, ibumu akan meninggal. Kata Sa'ad kepada ibunya, kepada keluarganya, walaupun ibu punya nyawa 100 dan nyawa ibu keluar atu-atu, mungkin Sa'ad ini orang Manggarai kali ya. Ya. Walaupun ibunya nyawa 100, nyawa ibu keluar atu-atu, katanya orang Tanah Abang ya, saya tidak akan meninggalkan Islam. Nah, inilah orang yang punya sikap al-wala, dan ini akidah, dan ini harus ada pada umat Islam. Umat Islam yang tidak punya ini batal imannya. Sedangkan orang yang suka bertasyabuh, wala-wal baronya kabur. Harusnya dia benci kepada perayaan-perayaan, kepercayaan orang kafir, dia cinta pada perayaan orang kafir. Rusak akidahnya. Apa ayat yang mewajibkan kita harus punya wala-wal baro? Kalau tidak punya, iman kita batal. Surah 60 ayat 4 Al-Mumtahanah. Wajibnya kita punya al-wala dan al-baro. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri tauladan pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada ayahnya, kami berlepas diri. Kabar nabikum, kami mengingkari kalian. Wabada, dan jelaslah bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelaslah antara kami dan kalian ada al-adawah, permusuhan dan kebencian. Termasuk Nabi Ibrahim mengatakan ini kepada ayahnya. Selama ayah menyembah berhala, ya, ada al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, hatta tu'minuna billahi wahdah, sampai kalian menyembah Allah yang satu saja. Selama kalian tidak menyembah Allah yang satu, kami mengikrarkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada kaumnya, termasuk ayat. Ayat
ayat ini diawali dengan qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik. Berarti kita wajib mencontoh perilaku Nabi Ibrahim dalam menegakkan al-wala dan al-bara. Ini umat Islam kok suka berperilaku orang kafir. Umat Islam kok berperilaku kayak orang kafir. Umat Islam kok mendukung orang kafir. Kemarin saya lihat ada talk show di TV antara Muhammad Khodari, ya, seorang pengamat politik, debat dengan seorang pengamat politik Islam. Allah, saya lupa itu orang Sunda atau orang Bogor itu, saya lupa namanya. Itu debat tentang politik identitas, Pak. Ya, jadi mengatakan politik identitas itu akan membuat pecah Islam Indonesia akan pecah dengan politik identitas. Nah, ini kata Egy Sujana, Profesor Dr. Egy Sujana. Kata Egy Sujana, kamu tahu tidak? Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada politik identitas. Coba lihat katanya ketika Imam Bonjol melawan kompeni Belanda, penjajah Belanda, kan pakai pakaian Arab ya, pakai jubah, pakai sorban, itu kan politik identitas. Ketika di Ponorogo juga melawan, ketika perang Jawa dulu ya, kan politik identitas. Dia mengidentikan diri sebagai seorang Muslim. Ketika Bung Tomo takbir 10 November melawan nikah waktu itu ya, sekutu Belanda, kan dengan takbir itu politik identitas. Jadi Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa politik identitas. Nah ini kan orang-orang PKI sebenarnya, orang-orang sekuler yang tidak mau Anies jadi presiden dengan alasannya turunan Arab. Padahal ayahnya sudah jadi pahlawan nasional. Itu diam tuh si Hudori itu, orang sekuler itu, namanya si Muhammad Hudori. Itu diam ya. Wah, Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa politik identitas. Pejuang-pejuang Islam, mereka waktu itu belum mengenal Indonesia. Apa yang memotivasi mereka melawan orang kafir Belanda adalah semangat jihad. Semangat jihad itu semangat umat Islam. Indonesia ada secara literatur sejak Sumpah Pemuda. Sebelum itu nggak ada Indonesia. Jadi yang mendorong Teku Umar, yang mendorong Sultan Salahuddin, yang mendorong di Ponorogo, Imam Bonjol dan lain-lain, mereka melawan orang kafir, penjajah. Yang mendorongnya politik identitas, semangat jihad, semangat umat Islam, bukan semangat nasionalisme. Belum ada Indonesia waktu itu. Itu diam ke Sigudori. Kita boleh politik identitas tanpa kita mengurangi hormat kepada identitas lain. Yang benar kan begitu. Umat Islam harus bangga dengan Islamnya. Bahkan Allah mewajibkan kita umat Islam harus militan dengan Islamnya. Itu suka diingatkan khatib setiap hari Jumat. Dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai umat-umat Islam, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya umat Islam harus radikal, harus militan, harus istiqomah, harus bangga dengan identitasnya. Itu perintah Allah. Sampai doa Nabi Ibrahim apa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam dari orang-orang yang bukan hanya bertakwa, jadi pemimpin orang bertakwa. Makanya umat kita harus militan. Kalau tidak ada militansi, gak mungkin Indonesia merdeka. Kalau tidak ada militansi, Bung Tomo mungkin kalah kita pada waktu melawan Inggris dan sekutu Belanda 10 November itu. Kok sekarang dikecam politik identitas? Nah, makanya curiga orang lain ngomong politik itu kalau nggak PKI turunan PKI. Karena kita dulu memberantas PKI pun karena kita melihat identitas kita sebagai seorang Muslim. Nah itu ya, jadi ada kerusakan akidah. Yang kedua, kalau umat Islam bertasyabuh dengan orang kafir, ada kerusakan akhlak. Karena tujuan orang kafir supaya umat Islam bertasyabuh dengan mereka, tujuannya apa? Ifsadul akhlak, untuk merusak akhlak. Saya kan orang Cianjur, Bu. Banyak tetangga saya itu penjaga villa kerjaannya. Itu bilang ke saya, Ustadz, itu kalau 14 Februari Karantin Desi itu tempat perzinahan di mana-mana. Dengan dasar hari kasih sayang, anak-anak muda, anak-anak mudi itu dia nyewa villa-villa di puncak titik panas itu berzina dengan alasan kasih sayang. Jadi bertasyabuh itu mengarahkan kepada ifsadul akhlak, kerusakan akhlak. Yang ketiga apa bahaya dari tasyabuh ini adalah
rusaknya apa? Syarat apa? Yang ketiga yang bahaya daripada tasyabuh ini adalah merusak ibadah. Syarat ibadah ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Pertama, syarat ibadah itu ada syirki, tidak adanya kesirikan. Jadi bukan ikhlas. Karena walaupun orang ikhlas, walaupun orang ibadahnya mengikuti sunnah, tapi kalau dia masih berbuat syirik, ibadahnya tidak diterima. Itu surat Al-An'am ayat 88. Surat 6 ayat 88. Syarat utama ibadah itu adalah ada musyirki, tidak adanya kesirikan. Sedangkan orang yang suka bertasyabuh, suka berbuat syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Kalau kalian masih suka berbuat syirik, hapuslah semua amal ibadah yang kalian lakukan. Rajin sholat, rajin sedekah, sholat berjamaah, haji umroh, tapi percaya kepada kuburan keramat, hilang amal ibadah. Rajin beramal ibadah, percaya kepada rumah tusuk sate, percaya kepada apalagi itu kesirikan di Indonesia yang sudah biasa. Kalau nabrak kucing dapat musibah, itu hilang tuh amal ibadah. Maka syarat utama diterima ibadah, jangan ada satupun ya perbuatan keyakinan syirik ada dalam diri kita. Kalau ada, rusak ibadah. Betul apa betul? Maka kita harus berusaha menghilangkan segala apapun pemikiran, segala apapun sikap yang mengarah kepada kesyirik. Karena kalau ada masih dalam diri kita, maka ihbatul amal, akan membatalkan amal sore. Ayatnya tadi surat 6 ayat 88. Yang kedua, syarat ibadah itu ikhlas. Al-Bainah ayat 3 ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ketiga, syarat ibadah itu adalah al-masyru'iyah. Al-masyru'iyah artinya ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ingin dicintai Allah, ikutilah aku, bukan ikut orang-orang kafir. Ketika orang rajin ibadah tapi masih mengikuti ritual perayaan orang kafir, ibadahnya bisa rusak. Jadi Bapak Ibu, kenapa di Indonesia sampai sekarang